Selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan berita yang sangat menyedihkan terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang. Ini adalah peristiwa yang luar biasa menyayat hati masyarakat Indonesia, di mana ada satu orang pemilik yayasan dan juga dua karyawan atau pengurusnya, dan semuanya ini adalah pria yang tega melakukan hal seperti itu kepada semua anak-anak yang berada di sana. Aku tidak bisa menyebutkan semuanya adalah di bawah umur ya, karena yang berada di yayasan tersebut itu mulai dari usia 9 bulan sampai usia 30 tahun. Dan kejadian ini sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian adalah sebuah tindak pidana, artinya sudah ada saksi dan juga korban yang real di sini. Tetapi ada satu pelaku yang saat ini masih kabur atau masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Namanya adalah Yandi Supriyadi alias Alif, usia 28 tahun, yang kabur dan tidak diketahui sampai saat ini di mana keberadaannya. Sementara ada dua pelaku lainnya, Sudirman, usia 49 tahun, dia adalah pembina dari panti asuhan dan juga pemilik panti asuhan ini. Kalau aku lihat dari jejak digitalnya, dia ini termasuk orang yang glamor ya, pakaiannya itu cukup mewah lah ya, dan juga kelihatan alim, terus juga selalu mengatakan hal-hal yang berbau agama, terus kebaikan, tetapi ternyata di balik itu semua hanyalah kedok aja untuk mencari uang, karena ada banyak donatur dari yayasan ini yang nilainya itu udah nggak main-main lagi gitu, donaturnya itu sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Dan pelaku yang kedua adalah Yusuf Bakhtiar, usia 30 tahun. Dan ada satu hal bagaimana kasus ini bisa terbongkar, karena ada salah satu donatur yang bernama Dean Desvi. Ini mendapatkan curhat dari anak-anak yang selama ini dibantunya. Dia curhat sembari menangis ke Dean Desvi ini, mengatakan bahwa mereka itu diperlakukan tidak pantas. Mereka itu katanya dipukulin, dianiaya, bahkan disabetin juga. Dan yang gak kalah membagongkan adalah pada saat ada beberapa anak-anak yang curhat ke Dean Desvi, mereka itu dibegitukan. Bahkan sampai bagian pribadinya tuh lecet-lecet lah. Kalian ngerti apa yang terjadi di situ. Totalnya itu dari keterangan ketua RT sih ada 40 atau 30 orang yang tinggal di situ, teman-teman, dengan range usia antara 9 bulan sampai 30 tahun. Nah, ketua RT Mulyadi juga mengatakan bahwa para pengurus dan juga pemilik yayasan itu sangat aktif di masyarakat, sangat ramah sekali. Bahkan mereka ini orang yang terkenal sangat baik karena ngebantu banyak banget orang-orang yang tidak punya, karena sering menampung mereka yang yatim piatu dan juga orang-orang duafa di sana. Tetapi ternyata itu semua hanyalah modus dan kedok doang gitu. Keterangan dari Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain, mengatakan bahwa panti asuhan ini yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun ternyata tidak memiliki izin operasional. Nah, ini yang paling ditakutkan ya, karena mohon maaf ya, di Indonesia tuh kesannya aku melihat kalau ada sesuatu hal yang berbau urusannya dengan agama, bukan salah agamanya ya, sekali lagi, tapi kalau udah ada urusannya berbau agama, itu kayaknya kita masyarakat tuh lebih denial gitu loh. Kenapa denial? Kalau ada kejanggalan misalnya, loh kok ini anaknya mengeluh nih, katanya sakit bagian itunya, tapi tiba-tiba dicuekin begitu aja karena, pasti kamu memfitnah doang gitu. Apalagi juga ada isu-isu terkait dengan minuman gitu ya, kayak ada botol minuman dicelupin sama tangan seseorang yang dikatakan punya kekuatan tertentu, dekat sama Tuhan dan sebagainya, lantas belinya bisa ratusan ribu. Itu kayaknya bisnis agama tuh sangat menggiurkan sekali di Indonesia. Dan ini kayaknya jadi peluang yang ditangkap sama si para pelaku. Nah, dikatakan lagi menurut Kapolres Metro Tangerang Kota ini, diawali adalah pada saat kasus ini terungkap, ada laporan dari salah satu donatur, dan dilakukan pemeriksaan ke 11 saksi. Yang lebih mengejutkan, selain 11 saksi tersebut, setelah digali, ditemukan ada 4 korban lainnya. Dan ternyata itu bukan cuma yang di bawah umur, tapi juga ada yang sudah dewasa. Ada salah satu keterangan dari inisialnya AN yang merupakan warga yang dia sepertinya tahu banget seluk-beluk dari panti asuhan ini. Dia mengatakan bahwa
mereka ini, ketiga orang ini, termasuk si pemilik yayasan ya, mengatakan bahwa mereka itu sengaja mengajarkan perilaku menyimpang kepada orang yang tinggal di yayasan tersebut. Bahkan ada awalnya yang dia ini dijadikan korban, kemudian dia dijadikan pelaku juga. Misalnya nih, si Sudirman, pemilik yayasan, membegitukan salah satu anggota atau anak yang ada di situ. Kemudian anak itu membegitukan lagi yang lainnya begitu dan begitu terus kayak mata rantai yang tidak putus. Secara psikologi memang pada umumnya teman-teman, mereka yang pernah mengalami hal seperti itu, yang mereka tidak mau tapi karena dipaksa pada saat mereka masih kecil, mereka biasanya akan menjadi pelaku di kemudian hari berikutnya kalau tidak ditangani dengan baik. Mudah-mudahan dengan kita membahas ini, buat kalian di luar sana yang menurut aku ini fenomena gunung es ya. Aku yakin ada banyak anak-anak di Indonesia yang masa kecilnya pernah mengalami seperti ini atau sekarang juga mengalami seperti ini. Kalian please minta tolonglah kepada psikolog karena pada umumnya kalau kalian tidak tertangani dengan baik, nanti kalian akan menjadi pelaku di kemudian hari. Ini mudah-mudahan untuk korban yang ada saat ini bisa ditangani dengan baik agar mereka tidak menjadi pelaku di kemudian hari. Nah, kalau menurut inisial AN ini, modusnya biasanya setahu dia bahwa mereka ini punya jadwal yang digilir Senin sampai Minggu. Jadi rata-rata anak-anak yang berada di sana, mereka itu dibegitukan seminggu itu 3 kali oleh 3 orang yang berbeda. Hari Senin sama dia, Selasa sama dia, begitu terus seterusnya. Bahkan pada saat dilakukan pengecekan visum untuk bagian itunya, luar biasa udah parah banget. Ya, di usia mereka yang masih sangat muda, masih rentan sekali, kemudian mereka pun tidak menikmatinya, tidak atas dasar keinginannya. Modusnya itu biasanya, menurut Ain ini adalah begini, ada beberapa cara, misalnya adalah dengan sholat tahajud bersama. Biasanya untuk sholat tahajud bersama kan dilaksanakan ya sepertiga malam awal atau akhir, dan mengharuskan mereka untuk tidur sebentar dan juga berada di yayasan tersebut, tidurnya mungkin di kamar yang sama dan sejenisnya. Nah, pada saat mereka setelah selesai sholat tahajud, mereka tidur lagi, lantas ya para pelaku melancarkan aksinya. Atau dengan modus yang lain lagi, misalnya kalau si korban ini sedang kayak mau dipakaikan obat nyamuk yang lotion gitu ya, tiba-tiba langsung dibegitukan modusnya. Atau kayak disuruh nganterin makanan gitu ya ke kamar salah satu pengurus atau pemilik yayasan, pada saat nganterin makanan langsung juga dibegitukan. Aku nggak bisa ngebayangin bagaimana menderitanya kehidupan mereka yang tinggal di situ. Usia sebegitu mereka itu nggak ngerti mau berbuat apa karena kecenderungan di Indonesia itu kalau ada kasus yang seperti ini, udah diem aja, nggak usah dibahas, nggak usah diomongin. Itu aib katanya. Justru nggak teman-teman. Kalau ada kejadian seperti ini, please langsung laporkan ke kantor kepolisian. Bahkan menurut inisial AN ini mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu, itu sebenarnya sudah ada kecurigaan masyarakat terhadap si pemilik yayasan bernama Sudirman ini. Karena ada salah satu anak yang ngaku itu kesakitan di bagian itunya. Tetapi Sudirman mengatakan bahwa kamu nggak usah ngomong macam-macam ya, kamu ini mau memfitnah kan ya, ketakutan lah ya dengan kita tahu ya mereka yang berada di yayasan tersebut pada umumnya adalah ekonominya pas-pasan atau bahkan sangat bawah. Terus juga mereka tidak punya support system keluarga yang baik ya. Bisa aja orang tuanya nggak bertanggung jawab atau memang sudah tidak ada. Pokoknya mereka tersingkirkan gitu loh. Jadi ini sebuah perbuatan yang sangat keji banget. Mereka ini memanfaatkan orang-orang yang seharusnya ditolong begitu. Itu sebenarnya sudah ada 20 tahun lalu kejanggalannya, tapi masyarakat nggak bisa melakukan apapun karena yang menjadi korban saat itu nggak mau bercerita. Dan ini adalah bagian yang sangat sulit, stigma yang harusnya dihilangkan dari masyarakat. Background dari Sudirman, pemilik yayasan ini, ada beberapa teman-temannya bilang bahwa dulu itu dia beberapa puluh tahun yang lalu sulit mencari pekerjaan katanya. Tapi karena sudah desperate gitu ya, putus asa, nggak bisa menemukan pekerjaan, akhirnya dia berinisiatif, yaudahlah saya mau mengabdikan diri sebagai guru ngaji dan mau membuat yayasan untuk panti asuhan. Dari situ kemudian
sedikit demi sedikit mendapatkan donatur yang banyak. Awalnya gedungnya cuma sederhana rumahnya, sekarang rumahnya sudah relatif mewah dengan ada 3 lantai di situ. Dan ini berdasarkan data yang kudapatkan, donaturnya itu bukan main-main loh. Ada kalangan-kalangan selebritis, orang-orang terkenal. Jadi hati-hati sekali lagi teman-teman kalau kalian mau melakukan donasi, pilihlah yayasan yang sudah terdaftar di negara secara operasionalnya. Walaupun itu tidak menjamin, paling enggak kita ada mekanisme lah bagaimana menyaring yayasan-yayasan yang tidak bertanggung jawab. Karena memang kejadian seperti ini bukan kali ini terjadi saja. Dan buat kalian yang sedang mengalami permasalahan seperti ini, yang korbannya, please speak up, berbicara. Jangan pernah takut untuk mendapatkan judgement dari masyarakat. Dan untuk masyarakat, tolong jangan dihakimi orang-orang yang mengaku telah menjadi korban seperti itu. Dan hati-hati ya, kalian yang menjadi korban, berdasarkan riset, kalian punya potensi sangat kuat untuk menjadi pelaku kalau kalian tidak ditangani secara psikologi yang baik. Aku tidak bilang bahwa semuanya otomatis akan menjadi pelaku di kemudian hari, enggak. Tapi please, kalian jangan denial. Kalian pergilah ke psikolog atau ya psikolog lah untuk zaman sekarang. Kalau memang tidak ada biaya, aku mohon kalian lapor kepada polisi, dilaporkan, pasti nanti akan mendapatkan bantuan dari yayasan sosial, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.